Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, di The Sinners Channel. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dan rancanganku dari rancanganmu. Aku sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanaku yang gagal. Percayalah kepadaku, aku tahu rancanganku bagimu. Setelah 4 minggu membahas mengenai doktrin baptisan Roh Kudus Martyn Lloyd-Jones berdasarkan sudut pandang teologi reform, maka kita akan mengakhiri tema ini dalam video berikut ini. Lloyd-Jones berpendapat bahwa seseorang dapat percaya dan lahir kembali tanpa menerima baptisan roh sebagaimana umat Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang menerima baptisan roh setelah pertobatan. Pandangan ini serupa dengan konsep Torei yang memahami baptisan roh sebagai pekerjaan Roh Kudus yang terpisah dan berbeda dari pekerjaan regenerasinya. Dalam hal ini, pandangan Lloyd-Jones sejalan dengan ajaran Pentakosta karismatik yang juga memandang baptisan roh sebagai pengalaman yang terpisah dari pertobatan. Gagasan ini dapat diterima dalam konteks umat Tuhan di Perjanjian Lama, murid-murid Yesus, dan orang Samaria. Pertama, umat Tuhan dalam Perjanjian Lama tidak menerima baptisan roh saat pertobatan, bukan hanya karena hal itu merupakan berkat khusus atau distinctive blessings bagi umat Perjanjian Baru, tetapi juga karena Kristus belum dimuliakan. Yohanes 7 ayat 39. Kedua, murid-murid Yesus dan orang Samaria juga menerima baptisan roh pasca pertobatan karena peristiwa ini bersifat unik dalam sejarah penebusan. Sementara itu, pandangan Lloyd-Jones tersebut tidak dapat diterima sejauh hal itu berkaitan dengan peristiwa murid-murid Yohanes di Efesus. Kisah Para Rasul 19 ayat 1-6 menunjukkan adanya hubungan antara baptisan roh dengan kelahiran kembali. Konteks peristiwa ini memperlihatkan bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis hanya menerima baptisan Yohanes, yaitu baptisan pertobatan, tanpa mengetahui baptisan Yesus Kristus yang mencakup penganugerahan Roh Kudus. Selain itu, pandangan tersebut tidak relevan dengan peristiwa baptisan roh pasca Pentakosta, karena baptisan roh bukan lagi peristiwa yang ditunggu, melainkan datang secara otomatis bersamaan dengan iman kepada Kristus. Kitab suci mengajarkan bahwa setiap orang percaya dilahirkan oleh roh dari roh, Yohanes 3 ayat 5-8, dan Roh Kudus memetraikan serta mendiami mereka pada saat pertobatan. Efesus 1 ayat 13-14, Roma 8 ayat yang ke-9. Pada dasarnya, pandangan Lloyd-Jones menyerupai gagasan Torei yang mengajarkan bahwa baptisan Roh Kudus memberikan kebebasan baru dan keberanian dalam bersaksi bagi Kristus. Konsep ini juga diadopsi dalam ajaran karismatik Pentakosta yang memahami baptisan roh sebagai jawaban Allah atas kebutuhan orang percaya akan pengetahuan, pemahaman, keberanian, kesabaran dalam menghadapi percobaan, serta kemenangan atas segala hal. Seperti halnya Torei dan gerakan Pentakosta, Lloyd-Jones menyangkal baptisan roh sebagai tindakan inisiasi ke dalam Kristus.
Ia menolak pandangan umum yang menyamakan baptisan roh dalam Kisah Para Rasul dengan 1 Korintus 12 ayat 13. Menurutnya, baptisan roh dalam Kisah Para Rasul adalah tindakan yang Tuhan Yesus lakukan melalui roh kepada kita, bukan pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Sementara itu, baptisan dalam 1 Korintus 12 ayat 13 bukanlah baptisan dengan Roh Kudus, melainkan baptisan ke dalam tubuh Kristus yang mempersatukan seluruh orang percaya. Konsep ini bertentangan dengan tradisi reform yang mengajarkan bahwa pengalaman orang percaya dalam 1 Korintus 12 ayat 13 sejajar dengan baptisan roh dalam Kisah Para Rasul. Tradisi reform memandang istilah dibaptis dalam satu roh sebagai istilah yang setara dengan baptisan Roh Kudus yang ditemukan 7 kali dalam Perjanjian Baru. Matius 3 ayat 11, Markus 1 ayat 8, Lukas 3 ayat 16, Yohanes 1 ayat 33, Kisah 1 ayat 5, ayat 11, ayat 16. Artinya, frase dibaptis dalam satu roh di 1 Korintus 12 ayat 13 identik dengan frase baptisan Roh Kudus dalam nubuatan Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 11 dan seterusnya. Dan janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, Kisah 1 ayat 5. Itu sebabnya para teolog reform meyakini bahwa baptisan roh identik dengan regenerasi atau baptisan ke dalam Kristus. Horton menyatakan bahwa dia tidak mengetahui satu bagian pun yang menunjukkan perbedaan antara baptisan ke dalam Kristus untuk keselamatan dan baptisan Roh Kudus untuk kuasa. Kita hanya di dalam Kristus in the Spirit, karena kita di dalam Kristus in Christ. Artinya, tidak ada perbedaan ataupun pemisahan antara baptisan roh dengan baptisan ke dalam tubuh Kristus. Karena pembedaan ini hanya akan menimbulkan pemahaman bahwa orang Kristen memiliki 2 tahap baptisan. Oleh karena itu, saya tidak sependapat dengan pandangan Lloyd Jones, karena baptisan roh tidak hanya memberi hidup baru, tetapi juga menempatkan orang percaya ke dalam tubuh Kristus. Seperti yang dinyatakan oleh McG, bahwa Roh Kuduslah yang menempatkan kita ke dalam tubuh Kristus dan memberikan karunia kepada setiap anggota. Melalui baptisan roh, orang kafir tidak hanya diubahkan menjadi orang Kristen, tetapi juga menjadi bagian dari satu tubuh rohani, one spiritual body, yaitu tubuh Kristus. Dengan demikian, baptisan roh harus dipahami sebagai inisiasi orang percaya, believers initiation ke dalam tubuh rohani Kristus. Baptisan ini bukan sekedar pengalaman awal, tetapi juga pengalaman umum yang dialami oleh semua orang percaya saat menjadi bagian dari tubuh Kristus. Saya menemukan bahwa pandangan Lloyd Jones pada dasarnya memiliki kedekatan dengan ajaran Pentakosta karismatik. Melalui pengaruh R.A. Torrey, Daniel Rowlands, dan Howell Harris, serta pergumulannya dalam berdoa memohon kebangunan rohani atau pengulangan Pentakosta, repetition of Pentecost, menjadikannya terbuka terhadap konsep-konsep berikut. Yang pertama, kebangunan rohani sebagai baptisan roh. Lalu berikutnya, pemisahan baptisan roh dari regenerasi. Lalu yang ketiga, kemungkinan baptisan Roh Kudus dapat terjadi kembali. Yang keempat, penolakan terhadap baptisan roh sebagai penyebab regenerasi. Serta yang kelima, baptisan roh sebagai inisiasi ke dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, pandangan ini menjadikan Lloyd Jones memiliki pengaruh yang kuat terhadap tradisi Pentakos karismatik. Walaupun pandangan Lloyd Jones memiliki kedekatan dengan Pentakosta karismatik, pandangannya tetap dapat dipertahankan secara esensial sebagai bagian dari teologi reform. Lloyd Jones bertentangan dengan pandangan Pentakosta terkait alasan penerimaan baptisan Roh Kudus. Pandangan Pentakosta mengajarkan bahwa penerimaan baptisan Roh Kudus pada dasarnya melibatkan usaha manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Frank D. Macchia, baptisan roh bukan hanya tindakan ilahi, tetapi juga merupakan pengalaman manusia
human experience yang melibatkan partisipasi manusia melalui doa dan penumpangan tangan. Lloyd Jones konsisten dengan pandangannya tentang kedaulatan Allah sebagai penyebab terjadinya baptisan roh. Menurut Lloyd Jones, kebangunan rohani dan pencurahan Roh Kudus sepenuhnya dilakukan oleh Allah dalam kedaulatan dan rahmat-Nya yang tidak terbatas kepada gereja. Ia menekankan bahwa baptisan roh yang pertama terjadi di luar kendali manusia. Lalu yang kedua, merupakan hak prerogatif dari Tuhan. Yang ketiga, sebagai pemberian Tuhan yang tidak dapat diklaim. Artinya, proses baptisan Roh Kudus tidak dapat diatur, dimanipulasi, atau dipicu oleh usaha manusia. Hanya Tuhan yang berhak menentukan kapan, di mana, dan kepada siapa baptisan roh diberikan. Gagasan tersebut sejalan dengan tradisi reform yang mengajarkan bahwa baptisan roh bukan sesuatu yang dicapai oleh orang percaya secara individu melalui askesis atau disiplin diri, atau ascens, kontemplasi mistik. Sebaliknya, menurut Joel Beeke, kebangunan rohani sejati selalu merupakan karya Roh Kudus yang berdaulat. Hal itu merupakan tindakan yang berdaulat, sovereign, tunggal, single, dan tidak dapat diulangi, unrepeatable, di pihak Allah. Itu bukan sesuatu yang dapat dituntut oleh manusia, melainkan diberikan secara cuma-cuma oleh Tuhan berdasarkan kerelaan kehendak-Nya yang berdaulat. God's sovereign pleasure. Konsep baptisan roh menurut Lloyd Jones juga bertentangan dengan pandangan Pentakosta terkait tanda eksternal penerimaan baptisan Roh Kudus. Lloyd Jones berpendapat bahwa bahasa roh atau karunia mujizat bukanlah bagian penting dari bukti penerimaan baptisan roh. Hal ini jelas berbeda dengan pandangan Pentakosta yang mengajarkan bahwa baptisan roh melibatkan tanda-tanda eksternal seperti berbahasa roh atau tanda-tanda ajaib. Bagi mereka, tanda-tanda ajaib tidak hanya dianggap sebagai manifestasi eksternal, tetapi juga sebagai bukti atau evidence bahwa seseorang telah menerima baptisan roh. Dalam pandangan Lloyd Jones, bukti penerimaan baptisan Roh Kudus adalah pembaruan moral dan spiritual, bukan tanda-tanda eksternal seperti mujizat atau berbahasa roh. Ia menyatakan bahwa ajaran kitab suci itu sendiri ditambah bukti sejarah gereja menetapkan baptisan roh tidak selalu disertai dengan karunia-karunia tertentu. Menurutnya, baik baptisan maupun kepenuhan roh tidak harus disertai dengan tanda-tanda yang spektakuler. Fokus utamanya bukan pada fenomena lahiriah yang menyertainya, melainkan pada perubahan hidup yang terjadi akibat baptisan roh. Gagasan Lloyd Jones tersebut sejalan dengan tradisi reform yang menolak pandangan bahwa baptisan roh harus disertai tanda-tanda mujizat. Tradisi reform menegaskan bahwa tanda penerimaan baptisan roh adalah perubahan moral, bukan mujizat. Dan hal ini tercermin dalam buah roh, bukan karunia roh. Dengan kata lain, Roh Kudus bekerja melalui firman, bukan melalui manifestasi lahiriah seperti mujizat. Dengan demikian, tradisi reform menolak tanda-tanda spektakuler sebagai bukti penerimaan baptisan roh. Walaupun pandangan Lloyd Jones tampak sejalan dengan ajaran Pentakosta, pandangannya tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai pandangan Pentakosta. Hal ini disebabkan oleh tumpang tindih antara konsep Lloyd Jones dan Pentakosta yang menunjukkan bahwa keduanya bukanlah pandangan yang sepenuhnya identik. Sebaliknya, meskipun semua konsep baptisan Roh Kudus Lloyd Jones tidak sepenuhnya sejalan dengan tradisi reform, pandangannya masih dapat dipertahankan secara esensial sebagai bagian dari teologi reform. Sebenarnya, bagian yang berbeda dari konsep Lloyd Jones yang tampaknya bertentangan dengan pandangan reform memiliki tempat dalam tradisi reform, khususnya terkait dalam baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Selain itu, Lloyd Jones memakai pendekatan yang berakar pada prinsip-prinsip reform,
ia sejalan dengan tradisi reform dalam hal penyebab terjadinya baptisan Roh Kudus, yaitu kedaulatan Allah, dan bukti penerimaan baptisan Roh, yaitu pembaharuan hidup, bukan tanda-tanda eksternal. Oleh karena itu, saya menyimpulkan bahwa pandangan Lloyd Jones pada dasarnya dapat dipertahankan sebagai bagian dari teologi reform yang terbuka terhadap pandangan Pentakos karismatik. Chatterwood menyebutnya sebagai seorang Metodis Calvinis. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.